IHSG babak belur, rupiah terancam jeblok ke Rp20.000. Tapi investor global ini malah makin cuan. Hari ini IHSG tuh minusnya 5%, tuh dalam banget. Dan banyak banget saham-saham konglo tuh udah hampir ARB semuanya. Apa sih yang harus kita lakukan di kondisi IHSG yang sekarang tuh per hari ini aja udah minusnya sekitar 5% ya. Dan kalau kita tarik lagi lebih jauh itu kayak dari all time high udah minus lebih dari 30%. Nah, Betul. apakah Kak Mikel nih sebagai seorang investor global tuh gimana sih caranya memitigasi risikonya supaya portfolio drawdown-nya tuh nggak parah-parah banget atau bahkan masih bisa cuan di tengah kondisi market yang sangat amat uncertain ini. Menurut Kak Mikel sendiri ada apa sih? Apalagi kan hari ini ya pertanggal 3 Juni nih. Hari ini IHSG tuh minusnya 5%, tuh dalam banget. Dan banyak banget saham-saham konglo tuh udah hampir ARB semuanya. Udah gitu banking juga koreksinya dalam banget. Terus kita dapat banyak berita-berita yang gak mengenakan lah hari ini. Nah, menurut pandangan Kak Mikel sendiri, apakah ini cuma noise doang atau emang ada sesuatu yang harus kita pay attention to yang emang bahaya nih buat Indonesia? Ya tentunya bahaya ya. Kan asing juga udah pada keluar. Dan sebenarnya kalau kita lihat asing itu bukan baru keluar sekarang. Tentunya kenapa ya? Kebijakan-kebijakan pemerintah kurang bagus. Valuasinya terlalu tinggi. Apalagi soal valuasi kan. Konglo-konglo tuh PI 90. Masih mahal sebenarnya. Masih mahal. Nah, itu makanya kacau. Kacaunya di situ ya mungkin ya. Karena tadi ya berarti harganya ini nggak reflect dengan valuasinya ya. Kalau menurut Kak Betul, Mikel. betul. Oke, tapi kalau selain itu ada nggak sih kayak sentimen-sentimen domestik mungkin dari kayak kebijakan-kebijakan? Ada. Nah itu boleh Ada banget. dibahas sedikit. Karena kan itu berpengaruh juga ya mungkin ke earnings perusahaan. Apalagi kayak kemarin ini kan yang Danantara. Ada banget. Kalau rupiah terus melemah sampai akhir tahun, menurut kalian aset apa sih yang paling aman buat kita punya? Untuk investor di saham banking apalagi yang nyangkut, apalagi yang bank pemerintah, susah banget itu. Ya pada akhirnya sampai hari ini investor masih kabur kan. Iya benar. Iya. Yang pertama beli sahamnya harus di bawah. Oke. Di bawah berdasarkan apa? Berdasarkan harga sebelumnya kan. Ya, karena udah di bawah. Kalau di Indo turun cut loss. Wajib maksimal kalau bisa, kalau saya sih 5% ya. 5%. Karena saya buka porto kan, saya tunjukin juga nih saya cut loss. Ternyata turun lagi, udah 1.100 buang. Oke. Terakhir kan saya bingung ke orang-orang yang nggak mau cut loss sebenarnya. Kalau Apakah saya cut loss juga sama. Cut loss juga sama ya berarti? Maksimal teori 5% lah. Tapi saya sendiri prakteknya kayak kemarin cuan saya minus 10% ya udah. Kalau misalnya dia turun terlalu cepat kan, iya kita buang aja udah. Intinya kalau rugi harus kecil kan. Ya kan saya maunya kalau rugi ya kecil. Dan jangan nyangkut Kak sekali lagi, karena ya tadi nyangkut itu susah banget baliknya. Iya. Susah.